Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah. Segenap syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai hari ini masih memberikan kita banyak kenikmatan, utamanya nikmat iman dan Islam, nikmat sehat, afiat, dan masih banyak lagi nikmat lain yang tidak terhingga. Dan semoga di dalam masa pandemi yang sedang melanda dunia ini, senantiasa Allah tetap melindungi kita semua. Amin. Tidak lupa salawat beriring salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Bogor, Bapak Haji Warsadi, dan pada kesempatan ini juga izinkan saya memberikan ucapan selamat juga kepada Ibu Kepala Sekolah yang akan bertugas di SMP 5, kepada Ibu Emma Mustikawati. Semoga dengan di bawah kepemimpinan Ibu, SMP 5 semakin gemilang, dan Bapak Warsadi senantiasa Allah lindungi dalam mengemban tugasnya di tempat yang baru. Kepada yang terhormat Bapak Ibu, rekan guru, kepada yang terhormat staf tata usaha dan karyawan SMP Negeri 5 Bogor, tidak lupa tentunya anak-anakku semua yang amat Ibu banggakan. Pada kesempatan Senin pagi ini, pada momen pembinaan upacara, Ibu akan mengulas mengenai bagaimana memperlakukan air untuk supaya kita dan lingkungan kita sehat. Sebagaimana kalian semua tentu sudah mengetahui bahwa air merupakan sumber kehidupan. Ya, dengan kata lain, air merupakan denyut nadi untuk kelangsungan kehidupan dan peradaban manusia. Kita makhluk hidup tidak bisa hidup tanpa air tentunya. Air itu sangat kita butuhkan. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk kita memperlakukan air agar kita dan lingkungan kita sehat adalah sebagai berikut. Pertama, menjaga kebersihan lingkungan. Dengan menjaga kebersihan lingkungan, tentu diharapkan sumber-sumber air yang dapat dimanfaatkan dan dikonsumsi oleh kita itu akan terhindar dari cemar limbah dan kotoran, ya, tercemar limbah dan kotoran. Kemudian juga masyarakat dapat bersama-sama menjaga kebersihan sungai. Kita juga dapat menjaga kebersihan saluran-saluran air atau selokan, ya. Semua itu dilakukan untuk menjaga agar sumber-sumber air yang kita gunakan tetap bersih, tidak tercemar. Yang kedua adalah menghemat penggunaan air. Artinya kita tidak membuang air secara berlebihan. Misalnya kalian, ya, setelah membuka keran untuk mempergunakannya, selesai, cepat ditutup kembali kerannya agar airnya tidak banyak terbuang. Contoh lain misalnya mencuci kendaraan. Mencuci kendaraan itu sebaiknya tidak menggunakan alat penyemprot air karena debit air yang terbuang cukup banyak, ya, itu pemborosan juga. Begitupun dengan menyiram tanaman. Diharapkan juga tidak menggunakan selang penyemprot karena itu pun banyak membuang debit air, ya. Masuk kategori pemborosan,
ya, mubazir juga, karena kita perlu menghemat air agar pada saatnya datang musim kemarau, air itu dapat kita gunakan dengan debit yang cukup. Yang ketiga adalah membuang sampah pada tempatnya. Hal ini akan sangat baik dibudayakan karena sampah yang berserakan itu pertama juga tidak enak dilihat mata, kemudian menimbulkan bau yang tidak sedap ya, menimbulkan penyakit. Nah, hal ini dapat kita biasakan dengan selalu membuang sampah pada tempatnya. Agar seperti tadi, sumber-sumber air yang digunakan dan dimanfaatkan oleh manusia, baik untuk memanfaatkan kebutuhan yang banyak, begitupun untuk dikonsumsi, terjaga kebersihannya. Keempat adalah mengurangi penggunaan bahan kimia dan tidak sembarangan membuang bahan kimia. Mengapa? Karena bahan kimia yang kita buang sembarangan tentu dapat mencemari sumber-sumber air yang ada di dalam tanah. Sehingga air yang akan digunakan tentunya akan tercemarkan oleh polusi dan kotoran. Yang kelima adalah mencegah penebangan hutan secara liar. Mengapa? Karena sebagaimana kalian ketahui semua, pohon itu berakar. Dan akar pohon itu menyimpan banyak air, ya. Kita bisa bayangkan kalau banyak pohon, udaranya segar, ya. Tentunya banyak air yang tersimpan. Ini semua sangat bermanfaat bila datangnya musim kemarau. Juga akar pohon itu dapat mencegah timbulnya bencana banjir dan tanah longsor, ya. Terakhir adalah sebaiknya kita ini mau mengadakan penghijauan atau reboisasi. Dapat kalian lakukan dengan menanam pohon di sekitar rumah kalian, pekarangan ya. Karena banyaknya pohon-pohon itu akan juga menambah bersih udara yang kita hirup. Polusi udaranya semakin sedikit, kita sehat dengan menghirup udara yang segar ya. Kemudian juga diharapkan dengan reboisasi ini kita juga mencegah gundulnya hutan. Karena penebangan pohon ya yang secara liar juga akan menimbulkan bencana banjir dan juga longsor. Kemudian terkait dengan sumber-sumber air yang kita butuhkan, tentulah harus kita jaga kelestariannya ya dengan langkah-langkah seperti yang tadi di atas sudah disebutkan. Untuk itu semoga kalian semua dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari ya, menyimak apa yang sudah Ibu sampaikan. Mungkin itu saja yang Ibu sampaikan pada kesempatan Senin pagi ini. Semoga kalian dapat memahami. Oh ya, sebentar lagi kita memasuki bulan Ramadan. Bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh ampunan. Ibu berharap kalian semua tetap semangat ya. Bulan Ramadan itu tidak digunakan untuk bermalas-malasan, isinya ngantuk, tidak seperti itu. Tetapi tetap kobarkan semangat, tetap bertanggung jawab dengan nilai-nilainya, kerjakan tanggung jawabnya, tugas-tugasnya ya. Tidak ada yang malas, tidak ada yang menunda-nunda pekerjaan, karena menunda pekerjaan akhirnya akan mempersulit kita juga. Begitu ya. Kemudian juga jangan dilupakan kita selalu menerapkan protokol kesehatan dengan 5M tentunya. Kalian, Ibu percayalah sudah pada tahu ya, kalian selalu menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, kemudian menjaga jarak ya, menghindari kerumunan ya, walaupun kita bertemu dengan teman-teman tidak baper-baperan ya, cipika-cipiki, tidak begitu, salaman cukup salaman jauh saja ya, menghindari tercemarnya kita dari pandemi ya COVID yang sedang berkembang ini.
Yang 5M adalah M kelima, yaitu kita membatasi mobilisasi. Artinya, bila tidak perlu-perlu sekali, kita tidak kemana-mana, alias di rumah saja. Tentunya hal itu dapat mencegah terjadinya penularan yang lebih banyak lagi, ya, dengan kita menjaga protokol kesehatan 5M. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, begitu ya. Dan insya Allah semoga pandemi ini cepat berlalu. Harapannya kita semua bisa PTM, ya, pembelajaran tatap muka di sekolah dengan aman tentunya. Qadarullah, kalaupun masih ada pandemi ini, kita harus siap dengan kebiasaan baru. Itu semua tentunya untuk kesehatan kita bersama, ya. Mungkin itu saja yang Ibu sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.